Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten, PRSSNI Banten edisi hari ini, Selasa 15 Agustus 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Tim Saber Pungli Kota Cilegon mengajak warga untuk mencegah praktek pungutan liar. Persatuan Alumni GMNI meminta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten memperbaiki kondisi dermaga Teluk di Kecamatan Labuan Pandeglang karena kondisinya sudah rusak. Pejabat Gubernur Banten optimistis ekonomi syariah dan halal akan berkembang di Provinsi Banten. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau PAGMNI meminta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten segera memperbaiki dermaga Teluk di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang karena kondisinya sudah rusak berat akibat terkena abrasi. Akibatnya para nelayan tidak bisa lagi mendaratkan perahunya di dermaga tersebut untuk menuju tempat pelelangan ikan atau TPI 2 Labuan. Berikut laporan Boim Setiawan dari Radio Angkasa Pandeglang. Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau PAGMNI Kabupaten Pandeglang meminta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten segera memperbaiki dermaga Teluk di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang yang kondisinya sudah rusak berat. Dermaga Teluk sudah tidak bisa digunakan untuk tempat pendaratan perahu nelayan yang akan menuju tempat pelelangan ikan TPI 2 Labuan karena konstruksi bangunan sudah rapuh dan ambrol akibat abrasi. Menurut anggota PAGMNI Pandeglang, Romli mengatakan dermaga Teluk perlu segera diperbaiki karena menjadi tempat pendaratan perahu nelayan. Untuk itu pihaknya berharap kepada pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten untuk segera memperbaiki dermaga Teluk karena kondisinya sudah rusak parah. Selain itu kondisi bangunan dermaga pun rusak parah karena mengalami abrasi. Ditambah belum ada tindakan penanganan dari dinas terkait, ujar Romli saat ditemui pada hari Senin 14 Agustus 2023. Lebih lanjut Romli menegaskan hal itu juga menjadi tugas dan kewenangan DPRD Provinsi Banten, terutama Komisi 2 DPRD Banten yang bermitra dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten harus segera melakukan penanganan dan cepat tanggap melihat kondisi dermaga yang sudah lama mengalami kerusakan. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Banten, Yoyon Sujana mengaku jika dirinya sudah mengecek langsung kondisi dermaga Teluk, melihat kondisi fakta konstruksi dermaga di Teluk rusak parah. Pihaknya sudah bermohon kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk segera dibuatkan DED atau Detail Engineering Design, perencanaan untuk pekerjaan bangunan konstruksi dermaga. Yoyon berharap segera dilakukan penanganan untuk mencegah terjadinya abrasi yang meluas sampai ke rumah penduduk. Dari 98,9 Angkasa Radio Pandeglang, Boim Setiawan mengabarkan untuk Berita Banten. Pendengar, pemerintah Kota Cilegon berkomitmen untuk terus mencegah terjadinya praktek pungutan liar, terutama di lingkungan pemerintahan Kota Cilegon. Hal itu terungkap dalam acara sosialisasi Tim Saber Pungli yang diselenggarakan oleh Inspektorat dan Diskominfo di Aula Diskominfo Kota Cilegon. Kepala Inspektorat Kota Cilegon mengajak masyarakat untuk bersama-sama mencegah terjadinya pungli dan tidak segan untuk melaporkan apabila ada indikasi terjadi praktek pungutan liar. Berikut laporan Denny dari Radio Kiss FM Cilegon. Tim Sapu Bersih Pungutan Liar atau Saber Pungli Kota Cilegon mengajak warga untuk mencegah terjadinya praktek pungli. Selain untuk memerangi pungli, kerjasama itu juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Kepala Inspektorat Kota Cilegon, Mahmudin dalam sosialisasi Tim Saber Pungli di Aula Diskominfo Sanditel Kota Cilegon kemarin. Hadir dalam acara itu, Kanit 3 Tipikor Polres Cilegon Ibtu Ahmad, Kepala Diskominfo Agus Zulkarnain, dan puluhan wartawan Cilegon. Mahmudin juga mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama melaporkan jika ada potensi pungli. Selain warga, Mahmudin juga berharap yang di dalamnya ada inspektorat dan kepolisian.
Wartawan dinilai banyak mendapat informasi atau pengaduan mengenai pelayanan masyarakat di Pemkot Cilegon. Sementara itu, Kanit 3 Tipikor Polres Cilegon, Ibtu Ahmad mengapresiasi serta mendukung kegiatan sosialisasi saber pungli yang diadakan oleh Inspektorat dan Diskominfo tersebut. Hal sama disampaikan Kepala Diskominfo Kota Cilegon Agus Zulkarnain. Diungkapkannya, semuanya demi semangat transparansi dan informasi yang akurat. Pihaknya mengundang seluruh media di wilayah tersebut untuk berpartisipasi dalam acara sosialisasi ini. Melalui langkah kolaboratif ini, diungkapkannya Kota Cilegon menunjukkan tekadnya dalam memerangi pungutan liar, menciptakan lingkungan yang lebih bermartabat dan adil, serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Demikian Denny mengabarkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, pejabat Gubernur Banten Al-Muktabar optimistis ekonomi syariah dan halal akan berkembang di Provinsi Banten. Pasalnya, ekonomi syariah dan halal sudah berkembang sejak era Kesultanan Banten. Hal tersebut disampaikan pejabat gubernur dalam puncak acara Syafara Banten 2023 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Perwakilan Banten. Berikut laporan Faris dari Hot Radio Serang. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar optimis ekonomi syariah dan halal berkembang di Provinsi Banten. Pasalnya, ekonomi syariah dan halal berkembang di wilayah ini sejak era Kesultanan Banten. Hal ini disampaikan Al-Muktabar pada puncak acara Safara Banten 2023 di Masjid Agung As-Sauroh Kota Serang 12 Agustus 2023. Menurut Al-Muktabar, dalam berbagai kesempatan, Pemprov Banten mendorong UMKM untuk berkembang dan merambah dunia digital untuk meningkatkan nilai tambah. Untuk akses permodalan masyarakat khususnya UMKM, menurut Al-Muktabar, Bank Banten saat ini dalam kondisi baik dan siap menjadi sumber permodalan bagi masyarakat. Dengan segenap potensi yang dimiliki Provinsi Banten, serta stabilitas daerah yang terjaga, Al-Muktabar optimis ekonomi syariah akan berkembang di Provinsi Banten. Perekonomian Banten terus tumbuh, inflasi terkendali, serta investasi meningkat. Hal itu ditopang berbagai potensi infrastruktur, diantaranya Bandara Soekarno-Hatta, jaringan jalan tol, pelabuhan laut, hingga jaringan kereta api. Dalam kesempatan itu, Ketua Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Siti Ma'rufah Ma'ruf Amin mengapresiasi atas kebijakan dan langkah pejabat Gubernur Banten Al-Muktabar dalam mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Banten. Faris dari Hot Radio Serang mengabarkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.